Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, semangat dan sukacita. Berjumpa kembali kita dalam acara ibadah pemahaman Alkitab pada minggu keempat 25 November 2020 bersama Bapak Dani Arianto sebagai pembawa renungan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Kemudian ada Mas Bagus sebagai pengiring musik. Terima kasih atas pelayanannya. Saat ini kita masih bersyukur pada Tuhan jika saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam KJ 4571 sampai dengan 3. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh membuka hati, pikiran kami mau memuji, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau hadir setiap hati kami, Engkau hadir di setiap rumah tangga keluarga masing-masing. Bapa, jika ada saudara kami yang merasakan kesedihan, kiranya Tuhan membawa sukacita. Kiranya jika ada yang merasakan sakit penyakit, kami percaya Tuhan akan menyembuhkan. Bapa, kami serahkan acara ibadah pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan menuntunnya. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. KJ 403, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar, di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Bapak Pendeta Dhani Arianto. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Maya yang telah memimpin di dalam pujian dan doa pada malam hari ini, juga Mas Bagus yang setia untuk melayani, mengiringi musik ya di dalam pemahaman Alkitab secara online. Juga adik-adik multimedia yang telah berpartisipasi ya, memberikan persembahan talentanya untuk menolong kita semua sehingga kita masih bisa menikmati pemahaman Alkitab secara online. Kami kembali mengucapkan selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini mengikuti PA online di rumah masing-masing ya. Saya berharap Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan mengucap syukur dalam kehidupan hari lepas hari. Baik Bapak Ibu dan Saudara, pada malam hari ini firman Tuhan diambilkan dari kitab Injil Lukas pasal 21. Mari bisa dibuka Alkitabnya di dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya,
Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ya, dalam kehidupan kita, kita akan menemukan suatu kenyataan bahwa dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai besok, sampai kapanpun, yang namanya kemiskinan itu selalu ada. Betul tidak Bapak Ibu ya? Ya, yang namanya kemiskinan itu selalu ada. Ada berapa banyak orang miskin yang ada di Indonesia? Dari data Badan Pusat Statistik Indonesia mengatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia ini sampai dengan bulan Maret 2020 Bapak Ibu mencapai angka 9,78% atau kurang lebih 26,42 juta. Banyak sekali ini ya Mbak Maya ya, Mas Bagus ya. Angka kemiskinan di Indonesia kurang lebih 26,42 juta. Mungkin kita tidak berbicara dalam skala yang luas. Coba kita perhatikan orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita menemukan orang-orang yang ada dalam keadaan miskin. Orang-orang yang ada di dalam keadaan kekurangan. Padahal pemerintah sudah berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program, melalui berbagai upaya ya dalam bidang kesehatan. Berapa juta orang yang bisa mengakses yang namanya BPJS yang dibayar pemerintah itu ya, Bu Maya, ya. BPJS kesehatan yang dibayar pemerintah ya. Ada yang menikmati. SPP gratis Bapak Ibu ya, yang putra-putranya sekolah di negeri nggih. Itu sekarang SPP gratis. Akses pendidikan diupayakan, perbankan suku bunga dibuat ringan untuk usaha ya, UMKM. Loh kok Pak Pendeta tahu ya? Tahulah ya, informasi kan banyak meskipun Pak Pendeta sendiri tidak pernah ya mengurus kredit di UMKM ya, di bank atau di mana, Pegadaian atau di mana ya. Tapi itu ada Bapak Ibu untuk membangkitkan geliat ekonomi, semangat usaha, subsidi BBM, kita masih menikmati, listrik, moda transportasi, modal usaha lain dan banyak sekali. Tetapi data dari Badan Pusat Statistik mengatakan, yaitu tadi angkanya hampir ya 10%. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebaliknya kita menemukan kenyataan bahwa dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun, yang namanya orang kaya juga selalu ada. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, coba mungkin kita ini sok-sok membanding-bandingkan nggih. Wah, tonggoku kaya sugih ya.
Wah, tetanggaku kaya, mobilnya bagus-bagus, rumahnya bagus, ya. Bahkan kadang-kadang kita kepo ya Bapak Ibu ya, mengira-ngira menghitung penghasilan tetangga kita, wah itu kira-kira per bulan berapa juta ya, wah itu. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam suatu berita ya, artikel selalu dimuat apa? 10 ya orang kaya di Indonesia ya. Rata-rata 10 orang kaya di Indonesia hartanya bisa mencapai di atas 15 triliun loh Bapak Ibu. Bisa membayangkan uang triliun seperti apa gambarnya ya. Aduh, luar biasa. Bahkan orang terkaya di Indonesia yang namanya keluarga Budi Hartono, Bapak Ibu yang Bapak-bapak ini ya, yang menikmati usahanya Jarum Group ya, yang menikmati rokok Jarum itu, Bapak ini memperkaya keluarganya Pak Budi Hartono ini. Beliau hartanya berapa? Dalam berita artikel itu dikatakan 217,6 triliun. Jadi kalau bapak-bapak ini menghisap rokok Jarum, ini bukan pesan sponsor ini ya. Nah, ini menambah kekayaan Pak Budi Hartono. Ya, luar biasa. Bapak Ibu dan Saudara, yang hendak kami sampaikan di sini sesungguhnya adalah bahwa Tuhan itu memang menghendaki adanya kekayaan dan kemiskinan. Ya. Ada pengusaha, tentu juga ada karyawan. Okay? Ada penjual, ada juga pembeli dan seterusnya. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Supaya saling melengkapi. Ya. Supaya saling membantu, saling menolong. Coba Bapak Ibu bayangkan apa jadinya jika di dunia ini diisi semuanya orang kaya. Terus pundi menikah Bapak Ibu, semuanya kabeh sugih gitu ya. Ora nek wong melarat. Atau sebaliknya kabeh melarat, semua miskin. Bagaimana seandainya di dunia ini semua diisi kabeh pengusaha, nggih? Semua punya toko. Lalu sing tuku sapa ya? Yang membeli siapa? Semua pedagang semua. Enggak ada karyawan, ya. Enggak ada yang beli, ya bagaimana ini? Bapak, Ibu dan Saudara, terlebih indah di sini Tuhan menghendaki keanekaragaman itu supaya Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Baik kita sebagai pedagang, baik kita sebagai pembeli, sebagai pimpinan, sebagai karyawan, PNS, petani, pensiunan dan lain-lain, ya. Supaya saling melengkapi, ya, supaya saling membantu, saling bekerja sama. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita belajar kepada firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas 21 ayat 1 sampai 4, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan kehidupan umat-Nya. Pada waktu itu dikisahkan bahwa Tuhan Yesus sedang ada di Bait Allah di Yerusalem, ya. Tuhan memperhatikan umat Tuhan yang beribadah di Bait Allah. Tuhan mengetahui siapa saja yang beribadah pada hari itu, termasuk bagaimana kondisi sosial ekonomi orang-orang yang beribadah pada waktu itu. Ada orang-orang kaya, ya, ada juga orang-orang miskin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui itu semua. Bahkan Tuhan melihat, Tuhan mengetahui kesulitan-kesulitan, beban-beban hidup yang kita tanggung. Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti
PA online di rumah. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya masalah, punya kesulitan, ada beban hidup yang mungkin sampai saat ini dipendam sendiri, nggak mau cerita. Tapi Tuhan tahu Bapak Ibu, ya. Tuhan memperhatikan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan, ya. Tuhan memperhatikan apa? Setiap tetesan air mata. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan memperhatikan kehidupan umatnya. Mereka dalam suka, mereka dalam duka, Tuhan perhatikan. Bahkan di sini dikisahkan bahwa Tuhan Yesus juga memperhatikan umat yang memberikan persembahan. Yang pada waktu itu persembahannya dimasukkan ke dalam peti persembahan. Tuhan melihat persembahan daripada orang-orang kaya. Tapi Tuhan juga melihat persembahan dari seorang janda miskin. Mari kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus menilai bukan dari berapa banyak, berapa besar persembahan yang dimasukkan dalam peti persembahan. Ya. Tetapi Tuhan melihat dari hati, dari motivasi, dari niat, dari ketulusan umat yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus menilai bahwa persembahan janda miskin ini lebih banyak jumlahnya dari persembahan semua umat Tuhan yang beribadah di bait Allah pada waktu itu. Mengapa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa janda miskin ini memberikan persembahan dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Berapa penghasilan janda miskin ini? Mari kita lihat. Berapa tadi janda miskin memberikan? Janda ini memasukkan 2 peser uang ya ke dalam peti itu. Nilai yang pada waktu itu sangat sedikit. Tapi perhatikanlah bahwa Tuhan menghargai yang sedikit. Tuhan menilai bahwa itu persembahan yang indah. Dari sini kita belajar bahwa ternyata kemiskinan atau kekurangan tidak menjadi penghalang bagi umat Tuhan untuk memberikan persembahan. Perhatikan di sini Ibu dan Bapak, kemiskinan dan kekurangan tidak menjadi penghalang bagi umat untuk memberikan persembahan. Buktinya apa? Janda miskin. Namanya aja dari janda miskin ya. Serba kurang ya. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kekuatan mengucap syukur dari janda miskin ini lebih besar kuasanya daripada kenyataan hidupnya. Yang serba kekurangan, yang miskin, yang ia alami. Kekuatan hatinya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan mengalahkan kondisinya yang kurang, kondisinya yang miskin yang ia alami. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita renungkan ya, kita berpikir ya. Apakah janda miskin tersebut tidak memiliki keinginan ya? Apakah janda miskin ini tidak memiliki kebutuhan terkait dengan uang? Ya tentu saja punya. Yang namanya orang hidup pasti punya keinginan. Betul enggak Bapak Ibu ya? Bapak Ibu juga punya kebutuhan. Punya planning, leres boten. Ya. Mungkin nanti Mbak Maya mau sharing ini ya. Nah kira-kira apa yang dipikirkan oleh seorang ibu ini Mbak Maya tentang kebutuhan rumah tangga. Nah ini mungkin Mbak Maya bisa sedikit sharing untuk kita semua.
Coba ibu-ibu yang dipikiran apa terkait kebutuhan dalam rumah tangganya? Monggo ini. Terima kasih. Eh, Mungkin mewakili ibu rumah tangga yang ada di Ya rumah boleh mewakili semuanya. ibu-ibu ini ya. Dengan masa-masa pandemi seperti ini, tentu saja semuanya mengalami eh, kekurangan ya Pak ya. Iya. Mungkin dari suami yang terkena PHK atau mungkin usahanya sepi ataupun mungkin pendapatannya jauh berkurang. Nah, itu pasti mempengaruhi untuk kebutuhan rumah tangga, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Dan meskipun mungkin orang melihat, wah kalau pegawai itu enak, dapat gaji setiap bulannya. Akan tetapi meskipun pegawai Pak, tapi setiap bulan juga ada potongan ceritanya. Ada ya. Ya, saya kira semua pegawai ASN juga mengalaminya. Dan untuk masa-masa seperti ini, kebutuhan sehari-hari itu lebih dari sebelum adanya pandemi, Pak. Misalnya anak-anak belajar di rumah, itu otomatis kuota internet itu lebih dari yang biasa kita gunakan karena untuk belajar. Dan puji Tuhan sudah 2 bulan ini ada bantuan dari pemerintah dan dari sekolah untuk kuota belajar. Dan untuk hal yang lain, menjadi seorang ibu itu harus pintar berbagi. Berbagi ya seorang ibu berbagi ya. Nah, untuk menarik. Apalagi anak-anak di rumah sukanya makan itu. Dan kami percaya sampai saat ini Tuhan Yesus masih memelihara kami, masih memberikan kecukupan sehingga, dan satu hal Pak yang boleh kami sharingkan, meskipun dalam hal ini kita kesulitan secara keuangan, kami percaya dengan adanya aksi sosial seperti yang diadakan oleh Tim Pokja GKJ Sabda Mulia, banyak sekali antusiasme dari jemaat untuk kita saling berbagi. Dan kami percaya dengan kita berbagi, kita bersyukur, Tuhan akan mendatangkan berkat. Gitu Pak Dhani. Mbak Maya, terima kasih ya. Ya, itu suara ibu-ibu ya. Ya. Secara umum ibu rumah tangga ya bagaimanapun juga berpikir ya Mbak Maya, bagaimana ini diponto-ponto ya, didum-dum supaya penghasilannya ini bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga ya. Jangan suka untuk memandang tetangga sebelah kanan kiri, nanti kita malah rekoso sendiri ya. Wah, sana lebih enak ya. Kok kelihatannya menyenangkan ya, padahal kita nggak tahu. Setiap keluarga punya beban masing-masing gitu Mbak Maya. Hanya kan kadang-kadang enggak perlu toh untuk diekspos ya, diceritakan sana sini ya. Sama janda miskin ini juga punya masalah ya. Namanya aja miskin itu udah masalah kok. Punya kebutuhan, punya keinginan juga. Tetapi bagaimana janda miskin ini tetap memikirkan pekerjaan Tuhan. Bagaimana janda miskin ini tetap memprioritaskan bagaimana untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita perlu mengerti bahwa janda miskin ini punya pilihan. Betul ya Bapak Ibu ya? Punya pilihan toh. Wah ini uangnya 2 peser untuk beli tepung, untuk beli minyak atau untuk persembahan kepada Tuhan. Punya pilihan. Bapak Ibu juga punya pilihan. Ini rezeki dari Tuhan. Ini mau saya apakan ya. Tapi supaya pilihannya bijaksana, ayo berdoa kepada Tuhan. Didoakan setiap rezeki. Setiap terima rezeki apapun doakan kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang mengatur,
Tuhan berikan hikmat supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Janda miskin ini tahu bagaimana mencukupkan diri dari berkat Tuhan meskipun itu sangat-sangat kecil. Tetapi yang terindah bahwa janda miskin ini tetap mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ia mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Luar biasa ini ya. Mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Nama Tuhan dimuliakan dalam kekurangan. Oh ini tidak gampang loh Bapak Ibu, betul ya. Nama Tuhan dimuliakan dalam kemiskinan. Waduh, ini suatu kesaksian Alkitab yang luar biasa. Apakah itu bisa kita lakukan? Monggo Bapak Ibu yang bisa menjawab. Bisa Bapak Ibu? Tentu saja bisa. Tentu saja bisa. Kita imani. Kita bisa. Kita melihat bahwa janda miskin ini memberikan persembahan dari kekurangannya, dari kemiskinannya, dan mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Apakah janda miskin ini tahu kalau dirinya dipuji oleh Tuhan? Tahu enggak kira-kira? Mungkin enggak tahu ya. Mungkin enggak tahu. Tetapi murid-murid tahu. Murid-murid tahu bahwa Tuhan Yesus memuji iman pemberian dari janda miskin ini. Nah inilah cara hidup yang menjadi kesaksian iman yang hidupnya memuliakan Tuhan. Ya, dengan apa tadi Bapak Ibu? 2 peser uang. Sangat kecil, sangat-sangat kecil. Tapi dengan 2 peser uang, nama Tuhan dipermuliakan. Para murid bisa belajar dari yang kecil. Nah ini Mbak Maya nanti bisa share lagi ya. Ini kita banyak sharingnya Mbak Maya. Ya. Nah mungkin Mbak Maya bisa share tentang bagaimana pengalaman mengucap syukur. Nggih. Bagaimana pengalaman memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Monggo ini Mbak Maya bisa cerita ini untuk kekuatan iman bagi kita semua. Monggo. Terima kasih. Sebenarnya kalau melihat perikop pada malam hari ini, terus terang kami malu terhadap janda yang dengan sukarela memberikan semua hartanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan kita belajar memberikan persembahan dari kekurangannya aja, bukan dari kekayaan yang dimilikinya. Sebenarnya kalau kita berkata bersyukur itu mudah ya Pak. Tapi kadang-kadang menjalaninya yang susah sekali. Dan kami percaya bahwa kita dalam keadaan apapun kita mengambil langkah untuk bersyukur, kita membuat komitmen bersyukur. Kami percaya di dalam syukur Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Kita bersyukur saat ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita Pak. Dalam berbagai aspek kehidupan kita masih bersyukur untuk berbagi kepada saudara yang membutuhkan, dan kita layak bersyukur karena Tuhan saat ini di gereja kita punya program yang mari kita dukung dengan antusiasme dan persembahan dari Bapak Ibu jemaat semuanya. Dan kami percaya meskipun penghasilan kita sedikit, kita kecil-kecil kita bagi-bagi, kami percaya Tuhan akan memberikan berkat yang lebih untuk kehidupan kita. Begitu Pak. Itu Mbak Maya ya. Dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan tidak kekurangan gitu Mbak Maya. Pasti, amin. Pasti Tuhan memberkati ya. Ya ini
banyak kesaksian ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tidak kekurangan itu ya, tidak kekurangan. Bahkan Tuhan berikan kelimpahan, betul ya Mbak Iya, Maya? amin Pak. Iya, Bapak Ibu, sekali lagi kami katakan bahwa janda miskin ini punya pilihan kok. Beliau bisa membeli tadi gandum, bisa beli minyak. Tapi janda miskin ini tidak memikirkan melulu tentang kepentingan, kebutuhannya sendiri, tetapi beliau memikirkan tentang pekerjaan Tuhan. Memikirkan kasih Tuhan dalam hidupnya. Janda miskin ini percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara setiap hari. Bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Oleh karena itu, pada saat ini kita belajar Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa. Kita diingatkan supaya kita jangan melulu memikirkan diri kita sendiri. Jangan sibuk untuk wah saya masih kurang ini, masih kurang itu. Kalau kita mikir kurang banyak ya Pak Maya. Oh banyak. Kurang sana sini ya, wah banyak. Tapi yuk mari. Tadi Mbak Maya mengatakan gereja punya program ini ya, sebelah timur tanah tempat untuk parkir. Mungkin tidak hanya ke depan, tidak hanya untuk parkir, nanti bisa untuk kegiatan-kegiatan gereja. Nah ini mari kita sengguyung bersama, mari kita dukung bersama. Nah karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita pada malam hari ini diajak untuk merasa-rasakan, yuk. Mari kita merasa-rasakan berkat Tuhan setiap hari yang mengalir pasti dalam kehidupan kita. Supaya kita dituntun untuk mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Tadi pagi bisa sarapan apa Bapak Ibu ya? Mungkin ada yang dahar sayur sop ya. Mungkin menggoreng ikan ya. Mungkin pecel ya, soto macam-macam. Bersyukur berkat Tuhan setiap hari. Saya punya satu cerita Bapak Ibu, ini menarik ya. Jadi ada satu keluarga. Ini bukan keluarga kaya loh Bapak Ibu ya. Ini keluarga ya sederhana. Keluarga sederhana. Bapak, ibu dan 2 orang anak. Keluarga ini mempunyai satu kebiasaan yang baik. Jadi setiap malam keluarga ini mengadakan makan bareng ya. Makan bareng ya dalam satu meja. Nah, pada suatu hari sang ayah ini mengatakan bahwa kita keluarga ini perlu belajar untuk menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Lalu tiba-tiba sang ayah ini pergi ke dapur untuk mengambil satu piring Bapak Ibu ya. Mengambil satu piring dan diletakkan di meja makan ya. Kemudian sang ayah meletakkan uang Rp5.000 diletakkan di dekat piring itu. Sang ayah mengatakan, nah sekarang pada malam hari ini, mulai malam ini Tuhan Yesus ikut makan bersama-sama dengan kita. Ini kita persembahkan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita setiap hari. Nah, sekarang mulai hari ini setiap kita makan malam, kita simbolisasikan. Kita hadirkan Tuhan Yesus melalui persembahan ucapan syukur. Besok kalau persembahan ini sudah terkumpul, di akhir bulan kita akan menyerahkan ke majelis gereja untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ini satu cerita Bapak Ibu. Satu kebiasaan yang baik ditambah dengan suatu komitmen. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga. Bagaimana kita dituntun belajar untuk mengucap syukur setiap hari. Mungkin Bapak Ibu punya cara-cara yang lain.
Tidak harus sama dengan cara ini, ya. Yang jelas Bapak Ibu dan Saudara, sesuatu yang kelihatannya kecil, tetapi jika itu dikelola dengan baik, akan menjadi sesuatu yang besar. Kuncinya adalah bagaimana kita menumbuhkan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Renungkanlah dan rasakanlah berkat pemeliharaan Tuhan di setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam pokok-pokok doa syafaat. Mari kita bersatu hati masuk dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami bersyukur di malam hari ini kembali kami dipersekutukan di dalam pemahaman Alkitab secara online melalui media YouTube GKJ Sabdo Mulyo. Bapa dalam surga, kami merasakan Tuhan setiap hari memberkati kami. Oleh karena itu ajarlah kami, bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengucap syukur setiap hari kepada Engkau. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu GKJ Sabdo Mulyo. Kami berdoa untuk para umat yang pada saat ini mengikuti tayangan PA secara online di channel YouTube ini. Tuhan berkati mereka satu persatu. Yang sakit kiranya Tuhan sehatkan, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan semangat, hati yang gembira, terus berpengharapan akan kasih, berkat dan pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang bekerja, Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Berikan kesetiaan, berikan ketekunan ya Tuhan. Berkatilah dengan berkat yang melimpah. Dan biarlah mereka hidup di dalam sukacita berkat Tuhan. Jauhkanlah dari segala godaan. Jauhkanlah dari segala yang jahat. Bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah kuliah, Tuhan berkati, tambahkanlah hikmat, tambahkanlah kecerdasan, kepandaian Tuhan, ketekunan dalam belajarnya, ketekunan dalam kuliahnya sehingga ia bisa mengerjakan setiap tugas-tugas, mengikuti setiap materi-materi pembelajaran dengan baik. Sehingga akhirnya mereka bisa lulus dengan tepat waktu. Berikanlah kami semua kesehatan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini, mampukan kami untuk menjaga kesehatan. Mampukan kami untuk secara konsisten menjalani pola hidup yang sehat, pola hidup yang bersih, yang disiplin, sehingga kami saling menjaga satu dengan yang lain. Berkati pemerintahan bangsa dan negara ini, Tuhan berkati, supaya para pemimpin bangsa kami dimampukan untuk menjalankan roda pemerintahan, program-program pemerintah untuk kebaikan, kemakmuran seluruh warga negara Republik Indonesia ini. Kami berdoa untuk Rumah Sakit Panti Waloyo. Tuhan berkati rumah sakit ini merindukan bisa kembali melayani BPJS Kesehatan. Tuhan tolong direktur, manajemen. Tuhan berkati para dokter, bidan, perawat, cleaning service, semua karyawan staf yang bekerja di Rumah Sakit Panti Waloyo. Tuhan berkati. Tuhan mampukan para pemangku kebijakan supaya rumah sakit ini boleh kembali melayani BPJS Kesehatan. Berkati TKSD Kristen Kartosuro, berkati kepala sekolah, guru karyawan. Tuhan tolong supaya mereka dimampukan untuk melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Berikanlah mereka kelimpahan berkat, berikanlah mereka sukacita dalam melayani dalam lembaga pendidikan yang indah ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Melalui TKSD Kristen Kartosuro, semakin banyak orang yang diberkati. Terima kasih Bapak. Kami pun tidak mengaturkan persembahan syukur kami. Terimalah persembahan syukur ini Tuhan. Sucikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri PA online ini. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan tolong kami semua. Berkati rumah tangga kami. Penuh damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Ampuni kami akan dosa kami Tuhan.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Maya. Monggo. Terima kasih atas renungannya pada malam hari ini, Bapak Pendeta Dhani Arianto. Sangat-sangat menguatkan kami di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Kita harus tetap bersyukur dan kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri persekutuan pemahaman Alkitab pada malam hari ini, kita akan memuji nama Tuhan dari NKB 189. Pegang tanganku. Ingin selalu Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh, Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Sebelum kita menutup acara PA pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada persekutuan pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Terima kasih atas berkat firman-Mu yang sungguh luar biasa boleh kami terima, sehingga kami boleh menguatkan iman kami, boleh menguatkan kehidupan kami menghadapi hari-hari yang berat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap keluarga yang ada di rumah. Tuhan, Engkau selalu menolong, dan Tuhan ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Dan saat ini kami boleh undur diri dari tempat ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami dalam perjalanan kami. Di dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini sudah selesai. Dan mari kita tetap menjaga kesehatan dan imunitas kita. Semoga kita dijauhkan dari wabah pandemi ini dengan kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, tetap memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam damai, sukacita, dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu semua.